Pernah kepikiran gak sih gimana caranya satu negara bisa mengubah kebiasaan jutaan warganya jadi lebih sehat? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal Germas, sebuah gerakan masif dari Indonesia yang cita-citanya luar biasa. Kita mulai dari pertanyaan ini, yang kayaknya kena banget buat kita semua. Zaman sekarang kan semuanya serba gampang, serba instan. Tapi anehnya, kok kita malah jadi gampang sakit ya? Terus, apa yang bisa dilakukan sebuah negara buat ngatasin masalah ini? Ini dia nih akar masalahnya. Indonesia itu menghadapi tantangan kesehatan yang gak main-main. Disebutnya beban 3 kali lipat. Jadi di satu sisi, penyakit menular kayak TBC itu masih ada. Di sisi lain, penyakit gara-gara gaya hidup, kayak diabetes dan sakit jantung, justru makin meroket. Belum selesai, penyakit-penyakit lama malah muncul lagi. Kompleks banget kan? Makanya butuh solusi yang beda dari biasanya. Menghadapi tantangan segede ini, Indonesia nggak tinggal diam. Mereka meluncurkan sebuah inisiatif yang berani. Ini bukan lagi soal gimana cara ngobatin orang yang udah sakit, tapi gimana caranya bikin orang yang sehat tetap sehat. Sebuah pergeseran cara berpikir yang fundamental. Lalu, apa sih sebenarnya Germas itu? Ini bukan sekedar kampanye atau slogan biasa ya. Anggap aja ini sebuah gerakan nasional yang terstruktur, yang langsung digagas oleh Presiden. Tujuannya satu, menanamkan budaya hidup sehat jadi kebiasaan sehari-hari buat semua orang di seluruh pelosok negeri. Kerennya Germas tuh ada di sini. Fokusnya geser total. Dari yang tadinya ngobatin, sekarang jadi mencegah. Dan ini bukan cuma tugasnya orang kesehatan aja loh. Semuanya diajak kerja bareng. Pemerintah, swasta, akademisi, semuanya. Tapi yang paling penting, gerakan ini dimulai dari unit terkecil kita, keluarga. Oke, teorinya kan bagus banget ya. Tapi gimana cara kita ngejalaninnya sehari-hari? Nah, Germas udah nyiapin panduan praktisnya, dirangkum dalam 7 langkah yang gampang banget buat kita ikuti. Jadi, intinya ada di 7 kebiasaan ini. Semuanya dirancang biar simple dan bisa langsung dipraktekan. Mulai dari yang dasar banget kayak ayo gerak, banyakin makan buah dan sayur, sampai ke hal-hal krusial kayak stop merokok dan pastiin lingkungan kita bersih. Tiap langkah ini tuh kayak kepingan puzzle buat kesehatan nasional. Dari 7 langkah tadi, ada satu nih yang mau kita kulik lebih dalam, yaitu soal gizi. Karena cara Indonesia ngomongin soal makan sehat itu unik dan khas banget. Ingat kan sama slogan 4 sehat 5 sempurna? Nah, konsep itu sekarang udah berevolusi jadi tumpeng gizi seimbang. Bedanya apa? Kalau dulu kita cuma ngomongin jenis makanannya, sekarang jauh lebih lengkap. Tumpeng ini nggak cuma ngatur porsi makan, tapi juga ngingatin kita soal pentingnya olahraga, minum air putih, sampai jaga kebersihan. Komplit! Cara bacanya gampang banget, anggap aja ini piramida makanan. Lapisan yang paling lebar di bawah, kayak nasi dan sayuran, itu artinya porsinya harus paling banyak. Makin ke atas, makin kecil kan? Nah, kayak gula dan garam itu, artinya harus dikonsumsi sedikit aja. Dan lihat deh fondasinya, yang nopang semuanya. Air putih yang cukup dan aktivitas fisik. Itu kuncinya. Khusus buat bagian puncak tumpeng tadi, yang isinya godaan-godaan itu, ada cara super gampang buat nginget batasannya. Ingat aja, G4, G1, L5. Yang pertama, G4. Itu artinya gula. Batas maksimalnya cuma 4 sendok makan per hari. Terus, G1. Ini untuk garam. Nah, jatah kita cuma 1 sendok teh aja setiap hari. Sedikit ya ternyata. Dan yang terakhir, L5, yaitu lemak atau minyak. Maksimalnya 5 sendok makan. Gampang kan ngapalinnya? G4, G1, L5. Rumus simpel ini bisa jadi pengingat kita setiap hari. Nah, mungkin ada yang nanya, oke, ini kan caranya Indonesia. Emang ini udah sesuai sama standar kesehatan dunia? Pertanyaan bagus, coba kita bandingkan. Dan ternyata, apa yang jadi inti dari Germas itu sejalan banget sama apa kata Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Mereka bilang, pola makan sehat itu bukan pilihan, tapi fondasi dari kesehatan kita. Tanpa fondasi yang kuat, semuanya bisa goyah. Coba deh lihat tabel ini. Di sebelah kiri itu anjuran Germas, di kanan rekomendasi global dari WHO. Mirip banget kan? Mulai dari anjuran makan buah dan sayur, aktivitas fisik, sampai batasan gula dan garam. Ini bukti kalau Germas itu adalah cara Indonesia menerapkan prinsip kesehatan yang diakui secara universal. Aksi lokal dengan kearifan global. Pada akhirnya, Germas ini ngasih kita sebuah pesan penting. Program dari pemerintah itu ibarat peta jalan, tapi yang nyetir mobilnya ya kita sendiri. Perubahan nyata itu selalu dimulai dari pilihan-pilihan kecil setiap hari. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua, apa satu perubahan kecil yang bisa kamu mulai hari ini?